Woi, subscribe woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'anal a'izza, umara'unal kurama, kepada beliau yang saya hormati, yang kita ta'zimi, Kiai Idqon, Kiai Mujib, segenap para pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, mulai dari tingkatan pengurus cabang, MWC hingga ranting sampai anak ranting. Segenap para pejabat pemerintah TNI, Polri maupun sipil, Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak Dandim, Bapak Camat, Bapak Lurah, semua para hadirin hadirat, khususnya para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Lurah, Sahibul Wilayah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Santri adalah makhluknya Allah yang paling unik. Santri adalah makhluknya Allah yang serba pantas. Kata orang Jawa, santri adalah pelajar yang pantas, luwes dan kewes. Mau jadi apa saja pantas. Mau jadi lurah pantas. Jadi camat pantas. Jadi menteri pantas. Jadi wakil presiden pantas. Jadi presiden pantas. Jadi polisi pantas. Jadi apa saja pantas. Sampai jadi tukang kuli pantas. Jadi nelayan pantas. Jadi menantunya kiai juga pantas. Makhluk yang paling unik yang ada di dunia ini adalah santri. Para kiai adalah the big master, the big teacher. Guru yang paling hebat itu adalah kiai. Karena kiai adalah guru yang betul-betul guru, menjadikan orang yang sebelumnya belum bisa menjadi bisa, menjadikan orang yang sebelumnya biasa saja menjadi luar biasa, menjadikan orang yang sebelumnya orang sembarangan menjadi orang yang bukan sembarangan. Kiai adalah the real profesor. Kiai adalah profesor yang betul-betul profesor, bukan hanya profesor protolan pemuda Ansor. Kalau banyak para wali santri atau wali siswa biasa memberikan motivasi kepada anak-anaknya, kamu sekolah yang benar, kamu sekolah yang rajin, kamu harus pinter. Kalau kamu pinter, nanti akan aku sekolahkan di sekolah favorit. Kalau kamu pinter, aku akan sekolahkan kamu di perguruan tinggi yang kelas atas. Tapi kalau kamu goblok,
kamu akan aku masukkan ke dalam sekolah swasta, dan kalau kamu bajingan akan aku masukkan kamu ke dalam pondok pesantren. Ini adalah arah pemikiran yang salah, mindset yang salah kaprah. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya 24 jam non-stop, tapi dunia akhirat non-stop. Pondok pesantren. Sebaiknya para wali siswa, para wali santri kalau memberikan motivasi kepada anak-anaknya dibalik. Kalau kamu goblok, saya carikan kamu sekolah negeri. Tapi kalau kamu pinter, kamu cerdas, akan aku masukkan kamu ke dalam pondok pesantren. Permasalahannya sekarang mindsetnya para wali santri, kalau anaknya sudah rusak, maka solusi terakhir itu adalah pondok pesantren. Ini akhirnya pondok pesantren menjadi tempat pembuangan terakhir. Pada akhirnya pondok pesantren ini banyak yang dijadikan bengkel. Kalau sudah dijadikan bengkel, berarti bengkel ini adalah tempat reoninya barang-barang yang rusak. Bukan itu pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertaraf dunia akhirat, tidak hanya mendidik anak menjadi anak yang pinter, tapi menjadikan anak-anak yang benar dunia akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu mengatakan di mana saja saya berada, santri itu adalah makhluknya Allah yang intelektual. Banyak orang yang mengatakan intelektual adalah mereka-mereka jebolan perguruan tinggi. Tapi menurut saya, intelektual yang sebenarnya itu adalah para santri yang ada di pondok pesantren. Syarat intelektual sebenarnya hanya 3. Menurut Jacques Barzun, beliau membuat satu kaidah dalam bahasa Madura begini: intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Ini syarat dan rukun untuk menjadi seorang yang intelektual. Syarat yang pertama harus memiliki pemikiran yang kritis. Santri sejak dahulu ini sudah memiliki pemikiran yang kritis. Santri sejak dahulu pasti memiliki otak yang cerdas. Karena faktor untuk menjadi cerdas, salah satu faktornya adalah dia selalu hidup dalam keadaan terpepet, dan santri setiap waktunya selalu terpepet dalam segala bidang. Betul? Salah satunya telat kiriman dari orang tua. Setiap harinya dia selalu berpikir, saya nggak ada uang, saya belum dapat kiriman, daripada saya mati, saya harus berusaha, saya harus survive untuk hidup dan bisa makan. Sehingga otaknya berjalan. Ini santri. Orang-orang Yahudi bisa menjadi cerdas itu karena mereka hidupnya sejak zaman dahulu selalu terpepet. Dia dulu menguasai Palestina. Sebelumnya dia menguasai Madinah. Islam datang di Madinah, mereka akhirnya terpinggirkan dengan sendirinya. Akhirnya mereka pindah ke Palestina. Palestina dikuasai oleh Islam, mereka terpinggir dengan sendirinya. Akhirnya mereka pindah ke Eropa. Ke Eropa dia terpinggirkan oleh situasi politik.
kemudian dia terpinggirkan dan pindah ke Amerika. Karena barokahnya kepepet, akhirnya Yahudi menjadi cerdas. Santri juga sama seperti itu. Kiriman orang tua ditunggu nggak datang-datang. Seminggu ditunggu nggak datang-datang, 1 bulan nggak datang-datang. Begitu kiriman dari orang tua datang, alhamdulillah dibuat bayar utang bulan kemarin 1.700.000 buat bayar utang. Tinggal 300.000, teman-temannya datang minta dibelikan rokok, minta dibelikan makanan, habis dalam masa 3 hari. Akhirnya dia harus berpikir 27 hari ke depan saya harus bisa survive. Yang tepuk tangan pengalaman. 27 hari dia survive untuk menghidupi dirinya. Akhirnya otaknya selalu berpikir dan berjalan. Daripada saya mati, alhamdulillah Kiai punya ladang mangga, punya ladang kolam lele, punya ladang mujair, punya ladang kolam ikan. Milik Kiai adalah milik santri. Sehingga alhamdulillah barokah kolam lelenya Kiai, santri masih bisa tetap hidup. Ini otaknya selalu berpikir, cerdas. Masya Allah. Saya dulu pernah dimasukkan ke dalam, katanya ini adalah tempat laboratorium medis terbagus, tercanggih di Beijing. Saya masuk ke dalam, dikasih tahu ini ada alat terapi penemuan era milenial yang bisa meluruskan saraf-saraf otak yang bengkong-bengkong. Dia cukup tidur terus kemudian sarafnya bisa lurus. Saya lihat ternyata berbentuk bantal. Bantal itu terbuat dari kayu dan di tengah kayu itu ada lubangnya. Cukup tidur. Saya berpikir, ya Allah, gini kok baru ditemukan di era milenial. Santri sejak dulu tidurnya di atas kayu, betul? Bahkan kalau tidak ada kayu, pokangnya teman bisa jadi bantal. Cerdas. Di Bali itu ada yang namanya toko jogger. Dia menampilkan fashion atau busana-busana era milenial. Saya menemukan ada sandal penemuan zaman now, namanya sandal jogger. Di situ saya lihat, masya Allah, sandalnya jepit. Kemudian yang kanan warnanya biru, yang kiri warnanya merah. Agak kebesaran lagi kalau dipakai. Saya mikir, ya Allah, gini kok baru ditemukan. Santri sejak zaman dahulu sendalnya selalu warna-warni. Dan bahkan hebat lagi, yang dia pakai bukan sendalnya sendiri. Ini santri selangkah lebih maju bila dibandingkan dengan para intelektual zaman sekarang. Hidup santri. Ini yang hidup pengalaman. Kritis pemikirannya. Yang kedua, dia harus memiliki research, penelitian. Dia punya pengalaman. Santri punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh siswa-siswa di luar pondok pesantren. Saya selalu mengatakan, kalau kalian para peneliti ingin menyaksikan miniatur Bhinneka Tunggal Ika, kalian kalau ingin menyaksikan miniatur Indonesia, jangan kau buang APBN untuk melancong dari Sabang ke Merauke. Cukup anggarkan untuk visiting ke pondok pesantren. Kalian akan melihat disitulah miniatur Indonesia. Disitulah miniatur Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Di pondok pesantren lengkap suku bangsanya.
Dari Jawa ada satu pondok pesantren, dari Madura ada satu pesantren, dari Sunda ada, bahkan ada yang kawin campur, orang Madura nikah sama orang Jawa banyak, orang Jawa nikah sama orang Sunda banyak, bahkan banyak yang belum nikah karena betah di pondok pesantren. Ini jadi mereka para santri, para kaum Ansor, jangan ketawa, pasti kalau ketawa sampean belum menikah sampai sekarang. Masya Allah, kita doakan semoga beliau segera menikah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum siapa Ra? Yang belum siapa Ra? Ramu Sodak. Gus siapa? Gus Amin. Gus Amin, alumni Lirboyo. Masya Allah, malu-maluin saya sampean Gus. Beliau adalah saudara saya dari Lirboyo, maka saya lelang saat ini. Barang siapa para ibu nyai yang ingin mengambil menantu Gus Amin, silakan angkat tangan sekarang, kita akati sekarang. Ada bu yang mau mengambil menantu Gus Amin? Mahar nggak usah mahal-mahal, cukup 10 juta, ingat mak comblang 10%. Kita doakan kepada beliau segera menemukan tulang rusuknya yang masih entah kemana. Santri harus punya research, harus ada penelitian, hasil penelitian, punya pengalaman, itu adalah santri. Kalau kalian ingin melihat bagaimana interaksi sosial yang sebenarnya, cukup melihat bagaimana santri melakukan interaksi sosial. Setiap hari santri ketemu dengan teman-temannya yang banyak duit. Setiap hari santri ketemu sama teman-temannya yang tidak punya duit. Santri sudah terbiasa hidup kaya dan juga sudah sering hidup miskin, sehingga ketika mereka di tengah-tengah masyarakat ketemu sama orang kaya, biasa. Ketika dia hidup kaya, biasa. Ketika mereka hidup miskin, naudzubillah min dzalik. Ini santri. Yang ketiga, santri harus memiliki reflection about society. Dia memiliki satu wawasan, memiliki satu kepedulian bagaimana memecahkan setiap solusi yang dia temui di tengah-tengah masyarakat. Santri, karena santri ini simbolnya seperti sarung yang selalu dia pakai setiap hari. Sarung itu kalau terkena angin ke arah utara, dia ikut ke utara, betul? Kalau dia terkena angin ke arah selatan, dia pasti akan mengibar ke arah selatan. Kalau seandainya ada angin dari bawah, pasti sarung itu naik ke atas. Kalau masyarakat ingin mengajaknya ke selatan, dia ikut ke selatan. Kalau masyarakatnya ke arah utara, dia ikut ke utara. Kalau masyarakatnya ingin angkat sarung, dia siap untuk angkat sarung, betul? Tapi yang paling penting dari sarung adalah ma fi batinis sarung. Yang paling penting dari sarung adalah apa yang ada di dalam sarung. Percuma sarung BHS kalau dalamnya tidak bisa koma yakumu kiaman. Percuma casing bagus tapi dalamnya tidak punya prinsip. Mending seperti santri, sarungnya gajah duduk tapi yang dalam itu sudah berdiri. Ini santri. Artinya bagaimana? Masyarakat mengajak kemana? Selalu mengikuti alur masyarakat, tapi dia selalu berpegangan prinsip. Ketika yang di dalam ini koma yakumu kiaman, selalu mutamasik dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Boleh masyarakatnya serba kaya, tapi dia selalu menyebarkan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang selalu dikatakan al-faqihu man hakiki
Al-faqihu al-haqiqi man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Seorang yang santri, yang betul-betul santri, adalah santri yang bisa mengkombinasikan antara ilmu yang dia dapat dari pondok pesantren, dia aplikasikan di dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah santri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi cukup banyak yang disampaikan oleh beliau. Saya nggak harus banyak-banyak, karena menurut tradisi Jawa, saya orang Jawa, tapi saya ini adalah blasteran Indo Jawa dan Madura. Ibu saya Madura, ayah saya Jawa, sehingga saya ini adalah orang Indo, blasteran. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Kiai Khalil, Kiai Muhammad Khalil Nafis, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2250. Insya Allah saya siap menjadi wakil beliau. Ini artinya kita doakan beliau umur panjang, amin ya robbal alamin. Kalau kita makan pertama itu alhamdulillah sudah kenyang, makan kedua kalau mau tambah pasti akan lebih sedikit daripada makan yang pertama, betul? Nah, saya ini adalah santapan bagi Anda yang kedua, sehingga saya tidak perlu banyak-banyak. Alhamdulillah barokah maulutan ini kita akhirnya menjadi lebih cinta dengan para ulama, menjadi lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Mohon bersabar terlebih dahulu. Tujuan daripada maulid yang paling penting, hikmah yang ada di maulid, acara maulid adalah bagaimana kita memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyadarkan kepada adik-adik santri, ketika seseorang itu betul-betul cinta dengan orang yang menjadi kekasihnya, dia pasti akan melakukan segala hal yang dia minta. Betul? Betul? Dalam satu syair yang dilantunkan oleh Bryan Adams, dia mengatakan, when you love someone, you do everything. You do all the crazy thing that you can explain. Tahu artinya? When you love, ing dalem nalikane demen sapa sira. Someone ing awa-awaan suwiji, you do mongko bakal ngelakoni sapa sira. Everything maf'ul bih, ing sekabehane perkara. You do mongko bakal ngelakoni sapa sira all the crazy thing, ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa maing sira. Ini sama dengan yang tertulis di dalam kitab Qomusut Tasawuf. Di situ ada min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai'in ilal mahbubi hatta istaghraqta ma min nafsik. Termasuk tanda-tanda cinta adalah kamu akan menyerahkan, memberikan segala sesuatu yang kamu miliki kepada orang yang kamu cintai, sampai-sampai nyawa ini adalah milik kekasihmu. Aku nggak bisa hidup tanpamu karena kau adalah bagian daripada hidupku. Lebih baik aku mati daripada aku bernafas tapi mata ini tidak melihat wajahmu. Apapun yang kau minta pasti akan kuturuti. Kau minta aku ambilkan matahari, aku ambil matahari. Kau minta aku rembulan, ku gendong itu rembulan. Kau minta bintang, aku akan naik ke atas langit, ku kantongi itu bintang-bintang, ku persembahkan untukmu.
kau ada di sana seberang samudra, aku akan renang, akan kulalui itu samudra. Kau sudah ada di dalam bumi, aku akan ikut menjemputmu walaupun toh ajal nyawa ini adalah taruhannya. Ini kalau memang sudah cinta, minta apa saja pasti diberi. Tolong bangunkan rumah kak, aku bangunkan. Tolong belikan mobil kak, aku belikan. Duitnya dari mana kak? Gampang, aku korupsikan. Apapun pasti akan dilakukan. Ada cowok masih muda cinta sama seorang santriwati, muridnya Kiai Idkon. Cinta sekali. Santri putri bilang, kamu kalau benar-benar cinta saya, mau nggak nanti malam ketemuan sama saya? Langgar itu peraturan pondok pesantren, ketemu sama saya jam 12 malam tepat. Nanti tempatnya adalah di tengah-tengah kuburan. Jam 12 malam hujan datang. Kira-kira kalau cinta beneran datang apa enggak? Datang apa enggak? Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk melakukan sholat 5 waktu tanpa kodok, kalau kau benar-benar cinta, kalian siap enggak melakukan sholat 5 waktu tanpa kodok berjamaah sesuai perintah Rasulullah? Siap? Kalau kau cinta para ulama, sekarang ulama melakukan satu fatwa, kudu belajar ngedep dampar, kudu berjihad melalui fatwa-fatwa para ulama, melalui ajaran kitab kuning. Kira-kira kalian siap berkhidmah di tengah-tengah masyarakat? Siap? Alhamdulillah. Kalau memang sudah cinta, maka apapun yang diminta oleh orang yang dia cintai pasti akan dia lakukan, sampai-sampai keluar batas akal manusia normal. Ini kalau sudah cinta. Coba bayangkan, orang jam 12 malam diajak ketemuan di tengah kuburan, rasional enggak? Normal enggak? Tapi dilakukan. Ini di luar batas normal, karena memang cinta itu tidak bisa dihukumi secara zahir. La tuhkamul mahabbah bidzawahir. Cinta tidak bisa dihukumi dengan perkara-perkara yang zahir, karena cinta itu ada di dalam hati. Idza sabatal aslu fil qalbi akhbaral lisanu bil furu'i. Begitu kata Imam Syafi'i. Kalau memang cinta itu sudah ada di dalam hati, maka lisan kita, tangan kita, kaki kita akan merealisasikan apa yang ada di dalam hati dan tidak bisa dihukumi secara zahir. Makanya orang kalau memang sudah jatuh cintrong, lisannya ini kadang mengucapkan hal-hal yang tidak bisa dihukumi secara zahir. Coba Anda dengarkan satu lantunan ayat di bawah ini, tapi bukan ayat suci Al-Quran. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Tangan di atas. Ini mahalu syahidnya adalah, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Tepuk tangan untuk santri Sampang. Selain apal alfiah, juga apal lagu-lagu. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Semua rasa cinta ini diutuhkan untuk seorang wanita.
Terus pertanyaannya adalah kalau 100% cintamu kau berikan kepada seorang wanita, cintamu kepada Allah kamu taruh di mana, Le? Kalau 100% rasa cintamu kau berikan kepada seorang laki-laki, terus cintamu kepada Rasulullah kamu taruh di mana, yuk? Ini nggak masuk akal. Tapi itu semua adalah nada-nada cinta yang berasal dari hati, sama halnya kita cinta kepada Allah, sama halnya kita cinta kepada Rasulullah, yang sampai maulidan biasanya pakai bendera yang besar-besar. Kalau berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kepalanya tengok kanan, senggol yang kanan, duk, kepalanya tengok kiri, hantam yang kiri, duk, yang dihantam pun juga tidak terasa, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati hadzal maulid, insyaallah cinta kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.